Mari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita berdoa bersama-sama, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu, pagi ini kami boleh bersama-sama datang beribadah, memuji, menyembah kepada Tuhan. Hati kami siap ya Tuhan, untuk dibentuk oleh Tuhan melalui pemberitaan firman pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan, pakai hamba-Mu di dalam segala keterbatasannya, Tuhan yang memakai, Tuhan yang mengurapi beliau di dalam segala kelemahan dia, di dalam segala keterbatasannya. Dengan kuat kuasa-Mu, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, rasanya belum terlambat bagi saya untuk mengucapkan selamat tahun baru bagi jemaat yang ada di gedung PIK ini. Dan saya rasa di tahun yang baru ini kita pasti akan selalu berdoa. Semoga kita boleh di tahun yang baru ini semakin hari boleh melewati masa-masa yang baik, masa-masa yang kembali normal. Walaupun kita tidak tahu sampai kapan pandemi ini akan terus berlalu. Tapi saya kira di tahun yang baru ini kita pasti akan selalu berdoa. Tuhan boleh memberikan anugerah, Tuhan boleh memberikan satu kesejahteraan bagi kita. Dan itu juga mungkin menjadi doa kita, bahwa pandemi ini akan segera berlalu, keluarga kita semuanya sehat, dan Tuhan boleh memberkati bisnis kita bisa lancar kembali, sehingga kebahagiaan, kesejahteraan, bahkan juga keberuntungan ada di dalam sepanjang perjalanan hidup kita di tahun ini. Dan kalau di dalam tahun yang baru, nanti sebentar lagi kita juga akan merayakan Imlek, tahun baru Imlek. Kita selalu ingin berdoa, supaya atau bahkan kita ingin selalu didoakan dan diucapkan oleh orang, diberkati oleh orang dengan satu keberuntungan. Kita selalu kalau di dalam tradisi Tionghoa mengatakan, Xinian Kuai Le, atau Kongsi Facai begitu ya. Selamat, semoga Anda beruntung. Selamat, semoga Anda sukses. Selamat, semoga Anda sejahtera. Selamat, semoga Anda bahagia. Saudara-saudara sekalian, kata bahagia, kalau itu ditujukan kepada kita, apa yang ada di dalam benak kita mengenai kata bahagia itu? Apa yang ada di dalam pikiran kita mengenai kata bahagia tersebut? Apakah kebahagiaan itu digambarkan seperti film-film yang ada di Walt Disney? Misalnya ada seorang pangeran dan gadis impiannya, di kisah-kisah awal mereka menemukan begitu banyak permasalahan, pergumulan-pergumulan yang ada, tetapi di akhir cerita bagaimana permasalahan-permasalahan yang ada itu satu persatu terselesaikan. Pangeran dan wanita gadis impiannya itu dipertemukan, dipersatukan, lalu mereka menikah dan mereka membangun sebuah keluarga dan kerajaan itu hidup dengan damai. Apakah itu yang digambarkan dengan sebuah kebahagiaan? Setiap kita ingin mendapatkan sebuah kebahagiaan pastinya. Saya pun juga demikian. Saya pun ingin mendapatkan sebuah kebahagiaan. Namun setiap kita memiliki pendapat atau pandangan yang berbeda mengenai arti sebuah kebahagiaan. Hal ini mungkin bisa disebabkan karena berbagai macam latar belakang yang berbeda dari setiap kita. Kita mempunyai konsep-konsep atau bahkan lingkungan yang mempengaruhi kita. Dan bahkan berbagai macam alasan yang membuat kita mengartikan sebuah kebahagiaan dengan definisi kita masing-masing. Misalnya saya mengambil sebuah contoh begini. Ada seorang bapak yang mempunyai rumah makan. Namun dia tidak mau rumah makannya itu dikunjungi oleh banyak orang. Bahkan dia sampai menghapus petunjuk rumah makannya itu dari Google Maps. Supaya tidak banyak orang yang datang mengunjungi rumah makannya. Tetapi sebagian orang yang lain, yang mempunyai rumah makan atau restoran, berusaha bagaimana caranya supaya restorannya itu ramai dikunjungi oleh orang banyak. Misalnya dia mendekorasi restorannya dengan begitu unik, begitu bagus, ya, sehingga pada waktu mereka ada yang memfotonya, bisa diposting di sosial media. Bahkan mereka juga mungkin yang pemilik rumah makan itu memberikan promosi-promosi yang menarik, bahkan memposting dengan berbagai macam di media sosial seperti YouTube,
Instagram, TikTok, Facebook, dan sebagainya. Bahkan mengundang mungkin food blogger supaya memperkenalkan restorannya menjadi lebih ramai. Nah, dari dua contoh ini, kita menemukan bahwa ada versi bahagia yang sama, tetapi dengan value yang berbeda. Yang satu tidak perlu omset yang terlalu banyak, tapi tetap bisa bahagia. Tetapi di satu sisi yang lain, perlu omset yang banyak, baru membuat dia bisa bahagia. Nah, manusia berusaha untuk mencari kebahagiaan dengan versinya masing-masing. Ada yang bahagia karena dia bercita-cita untuk membangun sebuah keluarga. Dia mempunyai pacar, pasangan hidup, kemudian menikah, mempunyai anak. Itu mereka menjadi bahagia. Tetapi belum tentu bagi sebagian orang. Ada sebagian orang yang bahagia karena dia memang bertekad untuk selibat. Artinya mereka jomblo forever. Jomblo seumur hidup karena itu panggilan Tuhan dan mereka merasa mereka sangat bahagia. Ada sebagian orang yang bahagia karena mereka mempunyai bisnis, usaha. Tetapi ada sebagian orang yang bahagia karena mereka menjadi karyawan, mereka sangat bahagia. Ada orang yang bahagia karena mereka bisa menikmati makan dan minum yang mewah katanya. Mewah, yang enak. Tetapi ada sebagian orang juga yang tetap merasa bahagia sekalipun makan di warteg. Sekalipun makan hanya sebungkus nasi yang sederhana. Nah, saudara-saudara sekalian, lalu apa yang diajarkan oleh firman Tuhan mengenai bahagia yang sejati itu? Dan bagaimana kita mendapatkan bahagia yang sejati ini? Hari ini di sepanjang tahun ini, kita akan sama-sama belajar di dalam satu kerangka tema besar, yaitu growing in character. Satu kerangka tema besar yang sudah ditetapkan oleh gereja. Dan hari ini merupakan bagian yang pertama, kita akan bersama-sama belajar melalui sebuah rahasia bahagia dari salah satu khotbah Tuhan Yesus di dalam Matius pasal 5 sampai pasal yang ke-7. Dan ini merupakan bagian yang pertama, kita akan belajar sebuah rahasia bahagia, yaitu jadilah miskin. Di dalam Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-3. Mari kita membaca bagian ini bersama-sama. Saya sudah menyiapkan bagian ini di layar Bapak Ibu sekalian. Mari kita membacanya bersama-sama. Matius pasal 5 ayatnya yang ke-3. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Sekali lagi, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Di dalam terjemahan lain ada yang mengatakan diberkatilah orang yang miskin di dalam roh, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Saudara-saudara sekalian, memang sangat sulit kita mendefinisikan atau mengartikan makna sebuah kebahagiaan. Karena bagi kita, secara umum kebahagiaan itu seperti apa yang tadi saya gambarkan di atas. Ada orang yang bahagia karena punya banyak uang. Ada orang yang bahagia karena bisa memiliki keluarga yang baik, istri yang baik, anak yang baik, dan sebagainya. Ada orang yang bahagia bisa makan dan minum yang enak. Tetapi juga ada orang yang bahagia karena bisa menyalurkan hobinya dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi Tuhan Yesus mau mengajarkan bahwa orang yang berbahagia adalah sesuatu yang jarang sekali dipikirkan atau pada umumnya sangat dihindari oleh kebanyakan orang. Yaitu Tuhan Yesus mengatakan bahwa pada waktu kita mau berbahagia, pada umumnya kita menghindari sesuatu yang sifatnya miskin, yang berduka cita, yang lemah lembut, dan bahkan teraniaya. Dan tentu ini merupakan sesuatu yang sangat berbanding terbalik dengan apa yang menjadi paradigma kita selama ini, apa yang menjadi worldview kita mengenai sebuah kebahagiaan. Bagaimana mungkin kita bisa bahagia kalau kita miskin? Bagaimana mungkin kita bisa bahagia kalau kita itu berduka cita? Bagaimana mungkin kita bisa berbahagia kalau kita itu teraniaya? Saudara-saudara sekalian, kalau kita melihat lebih dalam,
apa yang Yesus maksudkan tentang bahagia di sini sebenarnya, Yesus ingin membongkar semua konsep kita yang salah. Sebuah konsep kita mengenai arti atau makna sebuah kebahagiaan itu. Dan Tuhan Yesus mau menyatakan bahwa kebahagiaan itu bukan hanya sebuah ekspresi atau perasaan yang terlihat di luar dengan senyum yang lebar, dengan mata yang sedikit mengecil begitu ya. Bukan itu, atau sebuah kebahagiaan yang apa yang menjadi keinginan kita semuanya terwujud. Tetapi yang Yesus maksudkan bahagia di sini, penulis Matius menggunakan kata makarios. Makarios di sini adalah bukan hanya sekedar sebuah perasaan senang, tetapi sebuah keadaan yang diberkati oleh Tuhan. Keadaan yang menemukan tujuan dan kepuasan di dalam Tuhan. Keadaan yang hidupnya telah dipulihkan oleh Tuhan. Dan keadaannya mengalami dan menikmati kepenuhan di dalam Tuhan. Inilah yang Tuhan Yesus maksudkan. Sebagai contoh misalnya di dalam beberapa ayat yang saya tampilkan. Misalnya di dalam Mazmur pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai yang kedua. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan di jalan orang yang berdosa. Di dalam bagian yang lain Mazmur 32, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi, yang dosanya tidak diperhitungkan oleh Tuhan. Itu adalah suatu kebahagiaan yang penuh, kebahagiaan yang dipulihkan oleh Tuhan. Inilah yang Tuhan Yesus maksudkan. Makarios, sebuah kebahagiaan yang mendalam, sebuah kebahagiaan yang mengalami kepenuhan Tuhan. Inilah sebuah kebahagiaan yang sejati yang Tuhan Yesus mau ajarkan kepada kita. Sesuatu yang memang sangat berbeda dengan apa yang diajarkan oleh dunia. Dunia mengajarkan sebuah kebahagiaan yang menjauhkan kita, yang makin hari menjauhkan kita dari Tuhan. Dunia menawarkan sebuah kebahagiaan yang sifatnya hanya sementara, yang sifatnya hanya untuk sesaat. Oleh sebab itu, saudaraku, kejarlah kebahagiaan itu. Kejarlah makarios itu. Bukan mengejar kebahagiaan yang ditawarkan oleh dunia ini. Maka untuk mengejar kebahagiaan yang sejati yang Tuhan Yesus ajarkan itu, maka ini merupakan sebuah bagian yang harusnya menjadi kehidupan seorang murid Kristus yang sejati. Sebuah karakter yang timbul, yang hadir, yang ada di dalam seorang murid, seorang Kristen yang sejati. Karena kita mau dibentuk oleh Tuhan, mempunyai sebuah karakter yang sama seperti Bapa yang di surga itu adalah sempurna. Maka hari ini kita akan belajar tentang sebuah rahasia bahagia yang diajarkan oleh Tuhan Yesus di bagian yang pertama ini. Berbahagialah atau terberkatilah orang yang miskin di dalam Tuhan, karena merekalah yang punya kerajaan surga. Saudara-saudara, apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus mengenai berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan memang agak terasa aneh. Tidak ada seorang pun yang ingin miskin, bukan? Kalau kalimatnya mungkin harusnya seperti ini, kalau tidak ya akan lebih baik begitu ya. Berbahagialah orang yang berhasil menjadi kaya, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Rasanya itu lebih menarik. Rasanya itu lebih memikat hati kita. Nah, setiap orang pasti mempunyai mimpi atau cita-cita untuk ingin menjadi kaya. Orang miskin pun ingin menjadi kaya. Orang kaya ingin menjadi lebih kaya lagi. Bahkan orang yang terkaya di dunia ini tetap ingin mempertahankan kekayaannya supaya tidak ada yang menyaingi kekayaan dia. Tetap berada di nomor satu. Dan dunia mengajarkan tentang kekayaan itu akan membawa sebuah kebahagiaan. Sehingga kata miskin itu kalau bisa, kalau boleh tidak ada di dalam kamus hidup kita. Karena kata miskin itu adalah satu kata yang sangat berkonotasi negatif. Satu kata yang tidak enak untuk didengar. Satu kata yang tidak enak ditujukan juga kepada kita.
Kalau ada orang lain yang mengatakan kepada kita, kamu miskin. Rasanya ada sesuatu yang kita direndahkan, kita dihina. Sesuatu yang sangat berkonotasi negatif daripada kata miskin itu. Identik dengan keadaan yang susah, identik dengan keadaan yang serba kekurangan, identik dengan sebuah konotasi negatif yaitu kemalasan, ketidakmampuan, ketidakmapanan dan sebagainya. Konotasinya selalu negatif. Itulah kata miskin. Tetapi apa yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus di dalam kata miskin yang dia pakai, bukan hal-hal yang berkaitan dengan jasmani atau hal-hal yang berkaitan dengan sesuatu yang kita butuhkan di dalam materi. Tetapi yang Tuhan Yesus maksudkan di dalam kata miskin itu adalah hal-hal yang berkaitan dengan roh, yaitu kerohanian. Maka Tuhan Yesus memakai satu kata miskin itu dalam bahasa aslinya yaitu petokos. Nah di dalam bahasa Yunani kata miskin itu mempunyai dua pengertian. Satu kata yang menggunakan kata penikros atau penes. Yang artinya orang miskin yang masih bisa hidup dengan sederhana. Dia miskin. Tetapi dia masih bisa berusaha, dia masih bisa bekerja sekalipun upah yang dia dapat itu sangat sedikit, sangat kecil sekali. Dia merasa bahwa kerja hari ini, dapat upah hari ini, bisa makan hari ini, itu sudah cukup. Dan hidupnya sangat sederhana. Tetapi itulah kondisi yang miskin. Masih bisa mengusahakan sesuatu dari dirinya. Itu adalah kata penikros atau penes. Tetapi kata yang kedua, yaitu kata yang Tuhan Yesus maksudkan, yang dipakai adalah petokos. Ini menggambarkan bahwa orang miskin itu sungguh-sungguh sangat miskin. Sama sekali tidak memiliki apapun. Bahkan tidak bisa melakukan sebuah usaha dari dirinya sendiri. Dan dia hanya berharap, bergantung kepada belas kasihan orang lain. Dan hidupnya itu adalah hidup yang terus bergantung kepada dirinya, kepada orang lain. Dia tidak mempunyai kapasitas atau kemampuan di dalam dirinya untuk berusaha. Sehingga dia hanya meminta belas kasihan orang. Mengasihani dirinya. Maka kondisi ini menggambarkan orang tersebut sangat melarat. Kalau bahasa Jermannya itu kere. Orang yang kere gitu ya. Sangat miskin. Maka dengan demikian berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Tuhan Yesus mau mengatakan begini, bahwa orang yang miskin itu adalah orang-orang yang menyadari ketidakberdayaan mereka. Orang-orang itu yang tidak memiliki kapasitas, kemampuan atau sumber daya yang dibutuhkan untuk mengubah keadaan mereka, baik jasmani maupun rohani. Orang-orang miskin yang digambarkan oleh Tuhan Yesus itu adalah orang-orang yang hanya berharap kepada Tuhan. Satu-satunya pribadi yang dapat menolong dia. Oleh sebab itu Tuhan Yesus mau menyatakan bahwa kunci rahasia bahagia yang pertama ini adalah kita menyadari seutuhnya hidup kita hanya bergantung secara total hanya kepada Tuhan. Hanya kepada Allah. Dan dengan sepenuh hati kita mengabdi kepadanya. Nah, untuk memahami hal ini lebih dalam lagi, saya mau mengajak kita untuk melihat di dalam Lukas pasal 18 ayat yang ke-9 sampai yang ke-14. Di bagian itu Tuhan Yesus pada waktu dia mengajar kepada orang banyak, maka di dalam perikop itu mengatakan bahwa ada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan menganggap semua orang yang lain itu rendah. Maka Tuhan Yesus memberikan sebuah perumpamaan tentang orang Farisi dan pemungut cukai. Di situ diceritakan ada dua orang yang hendak pergi ke bait Allah, yaitu orang Farisi dan pemungut cukai. Pergi ke bait Allah untuk berdoa. Maka setelah tiba di bait Allah itu, orang Farisi itu mulai maju ke depan, lalu dia siap-siap untuk berdoa. Dan dia menengadahkan kepalanya dan mengangkat tangannya lalu dia berdoa. Ya Tuhan, aku bersyukur kepadamu, aku adalah keturunan Abraham.
Oh Tuhan, aku bersyukur kepadamu. Aku berbeda daripada orang yang lain. Aku bersyukur kepadamu karena aku tidak sama seperti orang-orang yang melakukan kelaliman. Aku bukan perampok, aku bukan orang yang lalim, aku bukan penjina, aku bukan seperti pemungut cukai itu Tuhan. Aku berpuasa seminggu 2 kali Tuhan. Bahkan aku memberikan persepuluhan kepadamu. Oh Tuhan, aku bersyukur kepadamu. Aku bersyukur aku mempunyai Tuhan seperti Engkau. Itulah doa daripada orang Farisi yang begitu sangat rohani. Tetapi orang pemungut cukai itu, dia tidak berani tampil di muka, di depan rumah Tuhan itu. Dia berdiri di pojok, bahkan dia tidak berani untuk mengangkat kepalanya. Bahkan dia dengan kepala yang tertunduk, dia memukul-mukul dirinya. Dia memukul dadanya dan dia berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku, orang yang berdosa ini. Aku orang yang berdosa, aku orang yang tidak layak di hadapan-Mu ya Tuhan." Saudara-saudara sekalian, orang Farisi adalah pemimpin agama yang sangat dihormati, dikagumi oleh banyak orang. Orang Farisi ini sangat disegani. Dia memiliki kekayaan, dia memiliki kekuasaan, dia memiliki jabatan di dalam rumah Tuhan, di dalam organisasinya. Bahkan dia secara rohani adalah orang yang menjalankan semua tuntutan hukum Taurat. Bagaimana dia menjaga kehidupannya yang kudus, bahkan dia menjaga jarak dengan orang-orang yang tidak kudus, seperti dia menjauh daripada pemungut cukai, para pelacur dan sebagainya, supaya mereka tidak menyentuh tubuhnya. Kalau mereka menyentuh, maka dia akan menjadi najis, dia akan menjadi kotor. Tetapi pemungut cukai ini adalah orang yang sangat dibenci oleh banyak masyarakat karena pekerjaannya. Tetapi pemungut cukai ini juga orang yang kaya. Dia punya jabatan di dalam pemerintahan. Tetapi dia sangat tidak disukai oleh masyarakat sekitar. Namun dia sadar bahwa dirinya adalah orang yang berdosa. Dia menyadari bahwa dia orang yang tidak layak di hadapan Tuhan. Maka dia berdiri di tempat yang paling sudut, yang paling belakang. Karena dia merasa kecil dan dia tidak punya apa-apa di hadapan Tuhan. Dia tidak layak untuk menghadap Tuhan yang suci. Pemungut cukai itu memukul-mukul dadanya sebagai satu tanda pertobatan dia. Sebagai satu tanda betapa hancurnya dirinya. Betapa dia tidak layak di hadapan Tuhan yang suci itu. Saudara-saudara sekalian, pemungut cukai inilah. Dia adalah orang-orang yang betul-betul adalah orang yang miskin di hadapan Tuhan. Pemungut cukai ini adalah orang yang betul-betul pulang dengan sukacita. Mengapa dia bisa bersukacita? Karena Allah menerima dia. Tuhan menerima dia. Apa alasannya? Karena dia sadar betul bahwa ia tidak layak di hadapan Tuhan yang suci. Dia mengakui, Tuhan, aku tidak layak. Dan Tuhan menerima dia. Dan dia pulang dengan sukacita. Tetapi orang Farisi ini yang merasa hebat, yang merasa dirinya cukup rohani, yang melayani di dalam rumah Tuhan, yang punya banyak pengetahuan tentang firman Tuhan di dalam teologi doktrin yang begitu mendalam. Tetapi karena kesombongannya, dia merasa cukup rohani. Dia adalah orang yang paling kehilangan harta rohani yang sejati itu. Sadarkah kita bahwa harta rohani yang berharga itu mungkin telah hilang dalam kehidupan kita selama ini? Mungkin kita merasa, karena kita merasa cukup rohani, maka tepat seperti apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada jemaat di Laodikia, di dalam Wahyu pasal yang ketiga,
Di situ Tuhan Yesus, mereka mengatakan, jemaat Laodikia itu mengatakan, aku ini sudah kaya, aku cukup, aku tidak membutuhkan apa-apa. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan, kamu adalah orang-orang yang melarat, yang malang, yang miskin, yang buta, dan yang telanjang. Hal ini juga terjadi seperti seorang pemuda yang datang kepada Tuhan Yesus seperti yang tercatat di dalam Lukas pasal 18. Seorang anak muda yang kaya, dia datang kepada Tuhan Yesus, dia mengatakan, Tuhan, apa yang harus aku lakukan lagi? Karena aku sudah melakukan seluruh tuntutan hukum Taurat. Lalu Tuhan Yesus mengatakan, jual hartamu lalu ikutlah aku. Pemuda ini lalu berbalik badan, dia pulang dengan sedih dan kecewa. Maka Tuhan Yesus mengatakan, alangkah sukarnya orang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab lebih mudah seekor unta masuk ke dalam lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Nah, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara, jangan salah menafsirkan bahwa bukan berarti kita tidak boleh kaya. Bukan itu maksudnya ya. Tetapi di sini kita mau belajar bahwa orang miskin di hadapan Allah akan selalu merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Dan orang tersebut membutuhkan Tuhan. Sama seperti sebuah gambaran di dalam Perjanjian Lama, bahwa orang yang berharap kepada Tuhan, orang yang miskin di hadapan Tuhan itu seperti seorang tawanan. Kalau seorang tawanan, maka dia membutuhkan seorang pertolongan. Maka pertolongannya itu dia hanya berharap kepada Tuhan yang menyelamatkan dia, yang tempat di mana dia berlindung, yaitu hanya kepada Tuhan. Tempat di mana Tuhan yang akan menyelamatkan. Di dalam gambaran yang lain, orang-orang yang miskin di hadapan Allah itu digambarkan sebagai orang-orang yang sengsara, orang-orang yang miskin, orang-orang yang sedang mencari air tetapi tidak mendapatkan air. Lidah mereka haus, tetapi Tuhan menjawab mereka. Dan Tuhan tidak meninggalkan mereka. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, John Calvin mengatakan demikian di dalam bagian khotbah di bukit di bagian ini. Dia mengatakan begini, orang yang menganggap dirinya tidak berarti sama sekali di mata Tuhan dan semata-mata hanya bergantung pada anugerah Tuhan, sesungguhnya orang seperti itulah yang miskin di hadapan Tuhan. Orang yang sungguh-sungguh bergantung kepada anugerah Tuhan semata, orang inilah yang miskin di hadapan Tuhan. Setelah Yesus mengatakan berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan. Ini adalah sebuah rahasia bahagia yang Tuhan bukakan kepada para murid-muridnya. Maka setelah itu Tuhan Yesus mau menunjukkan sebuah identitas di dalam bagian ini, bahwa inilah identitas daripada orang-orang percaya, murid-murid Kristus yang sejati, bahwa mereka akan berbahagia, mereka akan terberkati, bahwa mereka adalah orang-orang yang sungguh-sungguh membutuhkan anugerah Tuhan. Dan Tuhan memberikan janji penghiburan kepada mereka, yaitu merekalah yang empunya kerajaan surga. Ini adalah sebuah janji yang Tuhan berikan kepada mereka yang miskin di hadapan Tuhan. Bagian ini diucapkan oleh Tuhan Yesus di bagian ayat yang ketiga dan ayat yang ke-10 dengan kalimat yang sama. Nah, kata empunya ini merupakan satu kata di dalam bahasa aslinya berbentuk present, hari ini. Maka kita harus mengerti kata empunya kerajaan surga berbicara tentang aspek kekinian dan sekarang. Sehingga pada waktu kita menjadi murid Kristus, kita menjadi orang yang miskin di hadapan Allah, maka sesungguhnya kita adalah orang-orang yang sudah memiliki kerajaan surga itu. Namun kita juga perlu mengerti bahwa kerajaan surga yang dimaksud oleh Tuhan Yesus berbicara juga mengenai aspek masa yang akan datang. Jadi kita sebagai orang-orang yang percaya sebagai murid Kristus yang sejati, satu hari kelak kita pasti akan memiliki kerajaan surga itu secara penuh. Inilah bahagia yang sejati, saudara-saudaraku. Sehingga frasa empunya kerajaan surga, kita perlu memahami hal ini,
bukan sebagai sebuah upah, sebagai reward yang kita dapat, bukan. Tetapi itu semata-mata karena anugerah Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita yang miskin di hadapannya. Maka sebagai penutup daripada khotbah saya pada hari ini, saya mau menceritakan tentang seorang ibu yang sudah sangat lanjut usia, dan saya banyak belajar dari beliau. Tetapi pada Rabu tanggal 6 Januari 2021, beliau telah dipanggil oleh Tuhan. Ibu ini bernama Maria Intan. Saya sangat kaget sekali mendengarkan kabar bagaimana Tuhan begitu cepat memanggil beliau. Beliau bersama-sama dengan kita selama kurang lebih 25 tahun di GKI Pluit. Usianya sudah sangat tidak muda, tetapi hidupnya yang sederhana itu menjadi contoh teladan buat kita. Berapa banyak grup di WA yang memuji kehidupan dia. Dia adalah orang yang giat melayani Tuhan. Dia orang yang sederhana. Bahkan sebelum masa pandemi, tidak pernah absen mengikuti doa pagi. Dan dia menjadi inspirasi bagi banyak jemaat. Di dalam pelayanannya bersama dengan saya, Ibu almarhumah Maria Intan sangat aktif melayani, membantu pelayanan yang ada di Polres. Untuk pelayanan di Polres membutuhkan waktu yang sangat tidak mudah. Paling cepat menuju ke sana 1,5 jam. Kalau macet-macet 2 jam. Kalau pulang sama 2 jam. 4 jam. Setiap Sabtu Ibu Maria Intan datang ke sana melayani, mengajar anak-anak bahasa Mandarin. Anak-anak yang dia ajar dengan tekun, dengan sabar dia ajar. Dia tulis bahasa Mandarin itu dengan tangannya. Tulis itu satu persatu. Kalau ada kegiatan prakarya, dia gunting itu satu-satu untuk anak-anak di sana. Ibu ini menjadi satu inspirasi yang begitu luar biasa. Usianya sudah sangat tidak muda. Tubuhnya yang sedikit membongkok. Tetapi dia giat melayani Tuhan. Dia tahu hidupnya adalah untuk Tuhan. Hidupnya memang ada pergumulan-pergumulan. Tetapi dia tahu hidupnya, dia hanya sandarkan sepenuhnya, hanya mengandalkan Tuhan satu-satunya. Ibu Maria Intan adalah orang yang miskin di hadapan Tuhan. Dan saya percaya dia telah menerima kepenuhan di dalam empunya kerajaan surga saat ini. Pengajaran Tuhan Yesus di dalam khotbah di bukit menjelaskan tentang identitas kita sebagai murid Tuhan Yesus yang sejati. Semua penjelasan-penjelasan atau deskripsi yang Tuhan Yesus sampaikan mengenai ucapan berbahagia ini bukanlah sebuah perintah, tetapi sebuah realitas sebagai gambaran daripada orang-orang percaya, murid-murid Tuhan Yesus yang harusnya hidupnya seperti ini, yang memunculkan atau menghadirkan nilai-nilai kerajaan surga. Miskin di hadapan Tuhan, berduka cita, damai sejahtera, yang suci hatinya dan sebagainya. Nanti di minggu-minggu yang akan datang kita akan belajar di dalam bagian ini. Dan khotbah di bukit bukan mengajarkan tentang kita bagaimana kita hidup menjadi serupa Kristus di surga kelak, bukan. Tetapi bagaimana kita menjadi serupa Kristus di saat ini, di waktu ini. Karena inilah Tuhan telah memberikan sebuah contoh teladan yang hidup, yaitu melalui diri Yesus Kristus sendiri. Teladan yang sempurna. Teladan yang harusnya kita mengikuti jejak Kristus. Mari saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai sebuah kesimpulan di dalam rahasia bahagia di bagian yang pertama. Jadilah miskin. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Karena mereka menyadari keberadaan dirinya sebagai orang yang berdosa kepada Tuhan. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Karena mereka menghargai pengampunan atau keselamatan karya yang Tuhan berikan melalui Yesus Kristus. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Karena mereka lah yang empunya kerajaan surga. Siapkah kita saudara-saudara menjalani hidup yang miskin di hadapan Tuhan?
Tuhan sudah membukakan rahasia bahagianya hari ini untuk saudara dan saya. Mari kita menjalani kehidupan sebagai orang yang miskin di hadapan Tuhan. Karena dengan demikian, kita layak mempunyai kerajaan surga. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh menolong kami memahami tentang sebuah rahasia bahagia yang Tuhan ajarkan kepada kami pada hari ini. Tuhan, kami ingin memiliki sebuah kebahagiaan. Tetapi kebahagiaan yang kami cari menurut versinya kami, menurut caranya kami. Tetapi Tuhan mau mengajarkan kepada kami hari ini mengenai sebuah bahagia yang berbeda di dalam versi kami. Satu bahagia yang sejati, yaitu miskin di hadapan Tuhan. Oh Tuhan, ajar kami merendahkan diri kami di hadapan-Mu. Kami sadar ya Tuhan, kami tidak mempunyai kapasitas apapun. Ajar kami seperti pemungut cukai itu. Kami orang berdosa. Kami orang yang tidak layak di hadapan-Mu. Kami bukan orang yang rohaninya cukup baik. Kami adalah orang-orang yang rusak ya Tuhan. Tapi kami menyadari di dalam kebergantungan hidup kami kepadamu, maka kami akan mendapatkan bahagia itu, makarios itu. Karena hidup kami dipulihkan. Hidup kami mengalami kepenuhan di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, bahwa Engkau adalah Allah yang bertahta di dalam hidup kami. Jadikan kami, berikan kepada kami satu tekad untuk berani menjalani hidup miskin secara rohani di hadapan-Mu. Dan Tuhan yang membentuk kami, sehingga hidup kami adalah hidup yang menghadirkan nilai-nilai kerajaan surga itu di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami. Inilah syukur kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin.